Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas materi tentang Islam dan kolonialisme di dunia Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Naim, SPDI, MPDI yang disusun oleh Nur Hayati Muhammad Hatta dengan NIM 223250006 dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Parepare. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu apa sih itu kolonialisme. Kolonialisme adalah sistem penguasaan suatu bangsa lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, politik, dan kekuasaan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu dunia Islam sebelum datangnya kolonialisme. Sejarah mengatakan bahwasanya Islam pada masa awal sangat maju dan berkembang sangat pesat, disebabkan peranan kesultanan Islam seperti dinasti Umayyah, Abbasiyah, Saljuk, Fatimiyah, dan sebagainya. Kekuasaan dalam sejarah Islam mengalami kejayaan dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sebelum abad ke-18, dunia Islam bukanlah wilayah yang lemah atau terbelakang. Dunia Islam memiliki kekuatan politik dan peradaban yang besar yang diwakili oleh 3 kerajaan utama. Yang pertama, Kekhalifahan Ottoman, Turki Utsmani yang menguasai wilayah Anatolia. Yang kedua, dinasti Safawi yang berkuasa di Persia atau Iran. Yang ketiga, Kekaisaran Mughal yang menguasai sebagian besar wilayah India. Namun, memasuki abad ke-18, kekuatan-kekuatan ini mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal, lemahnya sistem ekonomi, serta ketertinggalan dalam teknologi militer. Pada saat yang sama, negara-negara Eropa justru semakin kuat setelah revolusi industri. Penyebab kolonialisme Barat di dunia Islam. Dunia Islam pada abad ke-19 dihadapkan kepada tantangan berat dengan bercokolnya dominasi Eropa, baik dalam hal ekonomi maupun politik. Yang demikian ini boleh dikatakan hampir menyeluruh dunia Islam, walaupun situasinya tidak selalu sama antara satu dengan yang lain. Beberapa faktor utama terjadinya kolonialisme Barat. Yang pertama, faktor ekonomi. Negara-negara Eropa membutuhkan bahan mentah seperti rempah-rempah, kapas, kopi, dan minyak, serta menguasai jalur perdagangan yang strategis. Yang kedua, faktor politik dan militer. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Belanda, Italia berlomba-lomba untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Yang ketiga, faktor ideologi dan budaya. Barat membawa gagasan civiling mission, yaitu keyakinan bahwa mereka memiliki hak untuk memajukan bangsa lain termasuk dunia Islam. Pandangan orientalisme menggambarkan umat Islam sebagai masyarakat yang statis dan tertinggal. Nah, di mana sih kolonialisme Barat itu terjadi? Dan wilayah apa saja yang terkena kolonialisme Barat? Kolonialisme Barat terjadi hampir di seluruh wilayah dunia Islam, dan yang menjadi korban utamanya adalah masyarakat Muslim serta kerajaan-kerajaan Islam yang berdaulat. Contohnya, Asia Tenggara. Indonesia dijajah oleh Belanda selama lebih dari 3 abad. Kolonialisme ini menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara dan menekankan peran ulama. Selanjutnya, ada Malaysia dan Singapura yang berada di bawah kekuasaan Inggris yang mengendalikan pemerintahan dan ekonomi. Yang selanjutnya, Asia Selatan India yang sebelumnya diperintahkan oleh Kekaisaran Mughal jatuh ke tangan Inggris. Setelah pemberontakan 1857, kekuasaan politik Islam di India secara resmi dihapuskan. Yang ketiga, ada Timur Tengah. Mesir dikuasai Inggris sejak tahun 1882. Wilayah seperti Palestina, Irak, Yordania berada di bawah mandat Inggris dan Prancis setelah runtuhnya Ottoman. Yang menjadi korban adalah bangsa Arab Muslim dan sistem pemerintahan Islam di Afrika Utara, Aljazair, Tunisia. Selanjutnya yaitu Afrika Utara, Aljazair, Tunisia, dan Maroko dijajah oleh Prancis. Libya dijajah oleh Italia,
Kolonialisme di wilayah ini sangat keras dan merusak lembaga-lembaga Islam. Dan kemudian di Afrika Barat. Di Afrika Barat, Nigeria, dan wilayah kekhalifahan Sokoto jatuh ke tangan Inggris sehingga sistem pemerintahan Islam digantikan oleh hukum kolonial. Baik, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis kolonialisme di dunia Islam. Kolonialisme di dunia Islam tidak hanya dalam satu bentuk, melainkan beberapa jenis kolonialisme atau penguasaan. Yang pertama, kolonialisme langsung, yaitu penjajahan dengan pemerintahan asing secara penuh seperti yang terjadi di Indonesia dan Aljazair. Yang kedua, protektorat, di mana penguasaan lokal tetap ada tetapi dikendalikan oleh kolonial seperti di Mesir dan Malaysia. Yang ketiga, mandat internasional, yaitu penguasaan wilayah Islam oleh Barat atas nama lembaga internasional seperti Palestina dan Irak. Yang keempat, kolonialisme ekonomi melalui penguasaan perdagangan, pajak, dan tenaga kerja murah. Baik, kita akan beralih kepada dampak kolonialisme bagi dunia Islam. Dari segi dampak politiknya, kerajaan dan kekhalifahan Islam runtuh. Sistem hukum Islam digantikan oleh hukum Barat. Batas negara dibuat tanpa memperhatikan umat Islam. Yang kedua, dampak ekonomi. Sumber daya alam dikuasai penjajah. Rakyat Muslim dijadikan tenaga kerja murah. Yang ketiga, dampak sosial dan budaya. Pendidikan Barat menggantikan pendidikan madrasah dan terjadinya perubahan nilai dan cara hidup masyarakat. Yang keempat, yaitu dampak keagamaan. Aktivitas ulama diawasi dan dibatasi, dan munculnya gerakan pembaruan Islam untuk membangkitkan umat. Setelah kita mengetahui dampak kolonialisme di dunia Islam, kita akan melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu perlawanan umat Islam terhadap kolonialisme. Pada saat banyak wilayah Islam jatuh ke tangan Barat, momentum perlawanan dan semangat kemerdekaan juga timbul di berbagai negara Islam. Perjuangan untuk meraih kemerdekaan tidak hanya menjadi isu politik semata, tetapi juga mencakup aspek identitas dan kebudayaan umat Islam. Proses ini memunculkan gelombang nasionalisme di kalangan masyarakat Muslim yang merasa perlu untuk mempertahankan jati diri dan warisan budaya mereka. Penjajahan tidak membuat umat Islam diam. Perlawanan fisik seperti perang Diponegoro, perang Padri, perang Aceh, dan jihad di Dia. Perlawanan intelektual melalui tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Ar-Rashid Rida. Perlawanan organisasi dengan lahirnya Sarekat Islam dan Ikhwanul Muslimin. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah kolonialisme itu masih ada hingga sekarang? Atau kolonialisme hanya terjadi pada dahulu-dahulu kala? Jadi teman-teman, kita akan melihat dulu kolonialisme hadir secara kasar dan terbuka. Penjajah datang membawa senjata dan kekuasaan menguasai wilayah, menggeruk sumber daya alam, serta memaksa rakyat tunduk. Identitas budaya dan agama masyarakat sering ditekan agar dominasi kolonial dapat bertahan lama. Sedangkan sekarang, kolonialisme itu tidak lagi tampil dengan wajah kekerasan. Ia bergerak lebih halus melalui ekonomi, teknologi, dan budaya global. Ketergantungan pada utang, pasar, dan gaya hidup asing membuat suatu bangsa kehilangan kemandirian tanpa merasa dijajah. Penjajah mungkin tak terlihat, tetapi pengaruhnya perlahan mengikat dan membentuk cara berpikir masyarakat. Dan ya, kita sudah berakhir dalam pembahasan terakhir atau dalam sesi penyimpulan. Kolonialisme di dunia Islam memperlihatkan bahwa penjajahan tidak hanya merampas wilayah, tetapi juga berusaha menguasai cara berpikir dan jati diri umat. Dalam situasi tersebut, Islam menjadi sumber kekuatan yang melahirkan perlawanan, kesadaran, dan semangat kemerdekaan. Hingga kini, perubahan bentuk kolonialisme menuntut umat Islam untuk tetap waspada, mandiri, dan teguh menjaga identitas di tengah arus global. Baik, itulah tadi pembahasan dari saya.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman.